Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember, pembelajaran 5 sekarang ya. Halaman 40. Oke. Di sini adalah playlistnya ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan beruntut, maka gunakan playlist. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Link efektif untuk laptop atau komputer. Jadi untuk pengguna handphone langsung saja tap di sini di channelnya, masuk ke channel ya. Di dalam channel nanti cari playlistnya kelas 4 buku tematik ya. Seperti itu caranya. Sekarang kita akan bahas pembelajaran 5. Keluarga besar Beni berasal dari Medan. Nah, ini keluarga besar Beni, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada pula paman Beni yang merantau ke Jambi. Oh, Beni dari Medan ternyata ya. Dan ini ada juga pamannya yang merantau ke Jambi ya. Di pembelajaran sebelumnya ada juga yang di Manado kalau nggak salah ya. Beni ini keluarganya. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Ini adalah Pulau Sumatera ya. Lingkarilah letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Ya, kita bisa di zoom Jambi mana? Waduh, ini Medan. Ini Medan ya. Di sini ada Banda Aceh. Di Aceh, coba kita lihat Jambi. Di sini ada Riau, Sumatera Barat. Ini Jambi. Di sini Jambi ya. Ini adalah Jambi ya. Kita zoom in lagi. Nah, di sini adalah Jambi, di sini Medan ya. Kita lingkari sudah itu. Perintahnya apa tadi? Nah, lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan ya. Medan. Nah, di sini adalah Jambi, di sini Medan ya, dekat Aceh ya Medan ya. Kalau Jambi agak di bawah ya, agak di selatan ya, di selatan, lebih ke selatan ya. Carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak tempat tinggalmu. Wah, kalau Pak Ali di Jawa Timur ya. Jadi kalau saya gambar ya, Pulau Jawa di sini kan, Pulau Jawa. Nah, di Jawa Tengah nanti ada cekungan seperti ini. Nah, ya, gini loh. Ini Madura. Pak Ali tinggal di sini nih. Surabaya. Aslinya dari sini. Nah, ini daerah Kediri, daerah sini. Aslinya. Lahirnya di sana. Sekarang tinggal di Surabaya. Ya, carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak tempat tinggalmu. Nah, kalian melingkari tempat tinggal kalian masing-masing. Beni dan keluarga mengunjungi paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi ya, Jambi agak ke selatan ya, selatannya Medan ya, mendekati Jawa. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah paman Tagor di lingkungan perkotaan ya. Meskipun di kota, lingkungan rumah paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon ya di lingkungan tempat tinggal paman Tagor. Sama Pak Ali juga di lingkungan perumahannya di Surabaya banyak pohon juga ditanami masalahnya. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Mana ini Beni? Ini kan Beni ya. Berarti ini Gultom. Ini Puspa. Ini paman Tagor. Ini tante Tagor. Gitu ya. Istrinya paman Tagor, kalau nggak ada keterangannya ya tante Tagor, berarti tante Tagor ya. Amatilah gambar di atas, identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya ya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu juga telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik, keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang mari kita pelajari keragaman sifat dari individu. Apa saja sifat dari individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar berikut. Ya,
Tabelnya mana ini? Katanya amatilah gambar di atas, identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas, tuliskan pada kolom berikut. Nah, kolomnya mana ini? Nah, kalau kita lihat di sini ya, walaupun tidak ada kolomnya, ya Paman Tagor gemuk, ya badannya gemuk, ya, ciri-cirinya gemuk, ya terus rambut jabrik, ya, rambut kayak Pak Ali jabrik kadang-kadang kalau nggak pakai sisir, rambut jabrik, ya seperti Son Goku. Nah, ini juga Gultom ini rambutnya jabrik juga ya, jabrik juga rambutnya ini, Gultom ini jabrik, tingginya sama dengan Benny. Nah di sini kuncir, nah ini, nah, dia dikuncir, ibunya rambut lurus, lurus. Ya badan cenderung biasa ya, badan langsing biasa sama dengan ibunya Benny ya. Ya ini kalau paman pak ayahnya Benny ini kurus, kurus ya, kurus tinggi atau bukan kurus ya, agak kurus ya. Jadi cenderung kurus ini, kurus tinggi. Kalau ini gemuk. Nah, itu adalah ciri-ciri fisiknya lah. Sekarang di video ini kita fokus pada sifatnya, ciri sifatnya. Amatilah gambar berikut, identifikasilah keragaman individu berdasarkan gambar berikut, tuliskan jawabanmu di gambar. Wah kalau ini menyapu seperti rajin ya, membersihkan. Kalau ini, nah ini berantakan, ini bersifat berantakan ini ya. Kalau berantakan sifat apa itu? Tuh. Sifat ceroboh, sembrono atau ya kamar yang berantakan itu? Sifatnya apa? Ini tidak rapi ya, tidak rapi atau berantakan ya, sifatnya berantakan ya, berantakan atau tidak rapi ya, tidak rapi, tidak kurang bisa menjaga kerapian ya, tulisannya kok jelek ya, berantakan ya, tidak bisa menjaga kerapian, tidak bisa menjaga kerapian. Ya, sama dengan tulisannya Pak Ali ini, tidak rapi alias berantakan. Nah, lihatlah gara-gara ini kamu lihatlah ini gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak. Nah, pemarah ini, pemarah. Mudah naik pitam atau galak ya, sifatnya galak. Nah, kamu tidak apa-apa kan? Nah ini perhatian ya. Terus kalau ini sifatnya suka membantu atau baik hati. Nah kalian masuk yang mana ini? Yang pemarah, berantakan, baik hati. Nah, silakan dipilih sendiri. Benny senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Wah, suka membaca Paman Tagor kayak Pak Ali. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Punya perpustakaan juga. Benny sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Makanya rambutnya berantakan, suka membaca kayak si Kamaru. Ya, si Kamaru Nara. Rambutnya jadi jabrik. Mungkin kebanyakan baca itu. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang disukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu cerita tersebut? Bacalah cerita berikut. Putri Tangguh. Ya. Wow, Paman Gultom luar biasa. Loh kok agak kurus sekarang Paman Gultomnya? Ya. Kok Paman Gultom, Paman Tagor. Ya, ayo kita baca Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ke-7 anaknya. Anaknya 7 ya. Di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Wih, ini. Bahkan ke-7 lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Luar biasa subur tanahnya. Saat panen berakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak sama-sama. Di tengah perjalanan Putri Tangguh
jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya memang menjadi licin, kata suami. Kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Wah, baik hati suaminya ya. Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi. Gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalanan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan? Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalanan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bro, bukankah padi kita sudah banyak? Apa mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Kak bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen berakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat 7 anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng pun menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku cepat kemari, teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari dan menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguh dengan cemas. Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika pertama mendapati ketujuh lambungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang, sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang, jerit Putri Tangguh. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya sudah menguning, hibur suami Putri Tangguh. Keesokan harinya Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah kesombonganmu. Masih ingatkah kau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kau tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam, tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun mohon maaf kepada padi-padi itu. Tidak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah lalu tanamilah kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang dan kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Nah, itulah Putri Tangguh. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis baik hati, ya, seperti Kapten Amerika gitu, baik hati.
Ya, Joko Sembung itu baik hati. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Ya, tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Ya, tahukah kamu siapa tokoh protagonis? Tokoh protagonis seperti cerita di atas. Ayo lakukan kegiatan. Protagonis ya sang suami Putri Tangguh. Baik hati loh ya. Anak-anaknya juga baik hati. Anak-anak Putri Tangguh. Ya, dia selalu nurut diajak orang tua untuk membantu bekerja ya. Nah, kita lanjutkan. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati, ya. Tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat jahat. Wiro Sableng itu baik hati, ya. Tapi penjahat-penjahat, wah itu hatinya jelas namanya penjahat ya. Perampok, tokoh-tokoh perampok gitu ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguh. Apa jenis cerita fiksi Kisah Putri Tangguh? Itu legenda itu. Legenda. Fiksi yang berjenis legenda. Legenda Putri Tangguh. Siapa tokoh dalam cerita Kisah Putri Tangguh? Ya Putri Tangguh itu sendiri. Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, ketujuh anak Putri Tangguh, ya terus padi-padi yang bisa bicara, yang muncul dalam mimpi. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dan cerita depan? Tokoh utamanya Putri Tangguh. Ya, tokoh utama Putri Tangguh. Ini pusat ceritanya. Tokoh utama Putri Tangguh. Ya, tokoh tambahan suami, 7 anak, dan padi. Ya, padi yang bisa bicara ya. Bicara. Nah, kalau padi yang nggak bisa bicara yang diangkut itu properti saja. Siapa tokoh protagonis? Protagonis adalah suami ya Putri Tangguh. Ya dan anaknya juga termasuk protagonis, tapi bukan tokoh yang penting baik hati gitu aja. Yang ditokohkan di sini suami Putri Tangguh. Siapa tokoh antagonis? Jelaskan. Oh, jelaskan alasanmu ya, karena dia sang suami selalu menasihati dengan sabar. Ya. Siapa tokoh antagonis? Putri Tangguh. Ya, karena dia membuang-buang padi di jalan. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Beni. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Takur dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Takur berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Tahukah kalian tentang lagu tersebut? Ayo nyanyikan bersama-sama. Ya, kita nyanyikan lagu bersama-sama Injit-Injit Semut. Karena dari buku aslinya ini ada teks yang kurang, saya tambahkan. Tadi saya baca kok ada yang kurang. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Tempo 90 agak lambat ini ya. Agak cepat. 4/4 agak cepat atau agak lambat ya. Lagu daerah Sumatera Timur. Jalan-jalan, jalan-jalan itu. Nah gitu ya. Oke, segitu nadanya. Jadi kita untuk penyesuaian nadanya dipaskan dulu. Jalan-jalan ke tanah Deli, sungguh indah tempat
Kepulauan Seribu. Sungguh indah pulau, tunggu indah si Pulau Karang. Apa ini? Karang, sungguh malang nasibku, punya pacar diambil orang asing. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit semut, siapa naik? Injit semut, siapa sakit naik di atas? Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas? Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Nah, seperti itu ya kurang lebih lagunya. Paling nggak begitu apa lagu ini. Teksnya loncat-loncat masalahnya, jadi agak susah dibaca. Jalan-jalan ke tanah Delhi. Nah, nanti akan saya buatkan lagu khusus untuk ini ya, segmen khusus biar kita bisa bernyanyi bersama secara lancar. Saya baca ulang-ulang dulu biar Pak Ali juga lancar. Yang penting jawabannya sekarang. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi pada tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang. Lah ini nadanya asal tepat ya. Jadi kalau sumbang, makanya Pak Ali di awal nyanyi tadi kan ngepaskan lagi dulu, la 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 la, dicocokkan dengan nada yang diambil di gitar seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau kita ada alat musik enak, jadi ngambil nadanya misalnya tadi Pak Ali mau pakai nada C ya, bikin gininya dulu ya, di sini do 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 si do. Oh, nadanya di situ. Terus baru nyanyi itu tadi. Pak Ali lihat ininya, ya. Jalan-jalan. Jadi paskan dulu. Kalau misalnya nadanya di sini, jalan-jalan, nah nggak pas. Jalan-jalan, nggak pas. Jalan-jalan, nah pas. Bisa lanjut nyanyi. Jalan-jalan ke tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari kita nyanyi bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi ada proses tuning namanya ya. Kita tuning antara suara kita dengan lagu. Kalau kita sedang upacara kan ambil suara. Nah itu. Jadi dirijennya itu sedang menyamakan nada. Kalau enggak pasti dia ngulang terus sampai nadanya pas. Ya. Atau ngasih contoh ya. Ambil suara kurang tepas, kurang tinggi dikit. Itu pas kadang-kadang gitu. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik ya, seperti intonasi, tempo. Nah, tempo ketukannya. Jadi ketukannya harus tempo atau ketukannya harus tepat. La 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 la. Gak bisa la 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 la. Temponya enggak jelas ya. Jadi enggak boleh. Jadi temponya harus pas. Maka kita harus ikuti temponya cepat atau lambat. Ya. Tapi kalau tempo asal konsisten, ini dibikin lambat juga enggak apa-apa asal konsisten. Cuman ya lagunya nuansanya jadi beda. Jalan-jalan ke tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Ya, kawan jangan bersedih. Nuansanya jadi lain. Kalau temponya tidak mengikuti aturan yang benar, tapi ya boleh juga. Maksudnya asal nadanya pas, nggak keliru, ya kita dapat atmosfer lain, suasana lain gitu aja. Ya tidak seperti yang diinginkan pengarang lagunya, ya kan? Yang bikin sumbang ini kalau nadanya nggak pas dan tidak enak didengar, ya.
Kalau misalnya Pak Ali keliru-keliru kan ini kuncinya. Jalan-jalan, jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya, kawan bersedih. Jadi tidak enak. Sengaja dikeliru-kelirukan. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau nadanya keliru jadi tidak enak. Ya. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak ya. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang dan cepat. Jadi kita harus tahu do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la sol fa mi. Terlalu rendah nggak kuat ya. Ya, paling tidak nadanya jangan keluar dari nada standar. Ya, kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom. Ya, di sini terlihat kecepatannya adalah 90. Ya, ya itu ngukurnya pakai metronom. Metronom Maelzel atau disingkat mm. Metronom Maelzel disingkat mm. Metronom Maelzel ini akan memberikan petunjuk berapa cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu timang 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 anakku sayang, ini adante ya. Kecepatan ini lagu timang timang anakku sayang yang itu apa enggak ya? Ada lah ini selain itu lagu timang timang anakku sayang ya, memang itu ya. Anak-anak timang timang itu adante ya. Nah, kecepatan tempo adante 72 sampai 76 mm, artinya lagu harus dinyanyikan dengan kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Ya, 1 menit ada 76 ketukan. Ya. 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Ya. Jadi ini ada kalau tempo lambat lento. Lento lambat 56 sampai 58 mm. Ada adante ya. Sedang itu seperti orang berjalan ya, 72 sampai 76. Tempo cepat allegro ya, hidup dan riang ya, 132 sampai 330. 12 Agustus tahun 45. Halo Bandung. Itu agak cepat ya kalau gitu ya. Contoh lagu yang tepat. Injit-injit semut diidentifikasi amatilah teks lagu injit-injit semut, identifikasi tinggi rendah nada. Sekarang kita masuk pada materi tinggi rendah nada. Amati teks lagu injit-injit semut, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu depan. Apa yang dapat kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Ya, jadi di sini misalnya di sini kita kalau zoom perbesar ya, ini tinggi ya, terus kemudian kita lihat dan sedang. Apakah rendah ada di sini? Tidak ada, tinggi dan sedang ya, tinggi dan sedang, tidak ada yang rendah ya. Oh ini ada yang rendah, ada rendah, ini rendah ya, ada yang rendah, terus ada yang tinggi, jadi komplit ini. Tinggi ini sedang, yang tidak ada titiknya sedang ya, jadi ini lagunya komplit, ada rendah, tinggi dan sedang. Oke, apa yang kamu temukan? Buatlah garis ya, jadi amati teks lagu injit-injit semut, identifikasi tinggi rendah ya. Apa yang kamu temukan? Ada nada tinggi, rendah dan sedang, ada semua ya. Nah, kalau ini injit semut, kita ngikuti garisnya pada pentolnya ini sebenarnya ya. Ini sedang, injit semut. Jalan-jalan kok injit semut. Jalan-jalan ke Tanah Deli. Agak rendah sedikit ya. Ini agak rendah, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari kita nyanyi bersama. Mari
mari nyanyi bersama-sama, mari nyanyi bersama-sama. Turun kan, jadi kelihatan naik turunnya. Ya, nah, kalian bikin garis seperti itu ya sambil ditulis tagnya. Sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut, dengarkan penjelasan lagu Injit-Injit. Dengarkan penjelasan guru bersama kelompokmu nyanyikan lagu Injit-Injit Semut dengan tempo dan tinggi nada yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. Nah, ini nyanyikan lagi ya, nyanyikan lagu Injit-Injit Semut. Kita nyanyikan agak pelan-pelan ya sambil belajarnya biar enak. Kalau terlalu cepat kita nanti belajarnya enggak enak. Ya. Yang penting adalah ini ya, nadanya pas. Jalan-jalan ke Tanah Deli. Ini saya kurangi temponya biar kalian mendengarkannya enak. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Gitu ya. Ini agak saya turunkan sedikit. Kalau pergi ke Surabaya, naik dayung, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah si Pulau Karang. Sungguh malang nasibku, punya pacar diambil orang. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu daun sendiri. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, siapa sakit, walau sakit jangan dilepas. Ya, kalau nadanya salah pasti wah nggak enak ini. Tadi kan Pak Ali sempat salah ya, jadi rasa kalau nada salah. Nah, kita sudah menyanyikan sekali lagi, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Oke, untuk belajar temponya turunkan aja, biar kita segera hafal teksnya. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan. Yang jelas riang ya, itu memberikan perasaan riang. Tempo cepat bisa riang. Yang jelas kita merasa senang, gitu ya. Merasa senang, riang ya, riang atau senang. Di samping karena lagunya memang enak, ya. Di samping lagunya enak, kita juga bangga bisa mempelajari lagu daerah lain, ya. Selain lagunya memang enak atau ceria, ada perasaan senang karena kita juga senang telah mempelajari lagu daerah lain. Enak loh ya belajar lagu daerah lain itu. Sekarang nambah lagi injit-injit semut bisa, sebelumnya yamku rambe yamku bisa ya, dilatih ya. Nah, jelaskan tempo, tinggi, rendah nada dalam lagu tersebut. Tempo, tinggi, dan nada itu temponya tadi sudah ada di sini ya, ada keterangannya di sini. Agak cepat, 4/4 agak cepat, ya. Tempo, ya 4/4 agak cepat. Ya, nah ini kecepatannya ada di sini, tempo 90, tempo 90. Ya, tempo 90. Atau 4/4 agak cepat gini aja, tempo 90 mm ya satuannya, mm. Mm singkatan apa tadi? Metronom Maisel.
ya, 90 mm. Apalagi ini pertanyaannya kita pelajari. Apa saja lagu daerahmu, tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Ya, kalau Pak Ali ini Jawa, ya, tentu saja ada cublak suweng edeng kelenter mampu ketunduk dudal Pak Empong lera liri cublak suweng ya. Nah, kita itu Pak Empong lera liri sopo guyun delikake. Nah, jadi kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu, maknanya kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dalam tanda kutip, mungkin kejahatan apa gitu ya, karena akan suatu saat pasti ketahuan, ya, sesuatu dalam tanda kutip mungkin kejahatan di sini ya. Pak Empong lera liri, Pak Empong itu orang tua yang sudah ompong, artinya orang yang dianggap bijaksana itu bukan orang benar sudah ompong, maksudnya orang yang dianggap sudah bijaksana, mempunyai kebijaksanaan. Lera lere ya. Sopo guyun ndelekake ya. Kita kan ketawa kalau menyembunyikan sesuatu. Jadi itu merupakan lagu yang digunakan untuk permainan juga. Jeplak-jeplak suweng. Terus gundul-gundul pacul adalah nasihat untuk pemimpin. Gundul pacul. Gundul pacul itu nasihat untuk pemimpin. Nasihat ini lagu untuk presiden, untuk kepala daerah, lagu gundul pacul. Ya. Gundul pacul. Ini kelihatannya lagu anak-anak tapi nilainya sangat besar ini ya, tembus sampai para pemimpin negara juga ini. Ya. Gundul pacul nasihat untuk para pemimpin. Untuk para pemimpin. Nah, pemimpin bukan hanya kepala negara atau lurah atau gubernur saja. Siapapun adalah pemimpin. Ya, semua orang adalah pemimpin. Gundul pacul. Gundul pacul cul gembelengan. Nah, gembelengan itu sombong. Kalau yang 4 ucul. Apa yang 4? Mata untuk melihat penderitaan rakyat. Telinga untuk mendengar nasihat. Hidung untuk mencium wewangian kebenaran, mulut untuk menyuarakan keadilan. Kalau itu hilang, maka seorang tersebut akan gundul pacul gembelengan. Gembelengan itu akan sombong, tidak amanah ya dalam memimpin. Itu nasihatnya besar itu. Yang ngarang itu Kanjeng Sunan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya. Yang mengarang gundul pacul itu Sunan Kalijogo. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang keragaman sifat manusia, ya, tokoh dalam cerita. Kita juga belajar tentang lagu Injit-injit semut ya. Manfaat apa keragaman apa sifat yang ada dalam keluargamu? Apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Ya dilihat ya. Mungkin ayah galak, mungkin aja ya. Ayah galak, ibu pengertian misalnya. Galak tapi baik hati. Baik hati. Tegas gitu ya, ayahnya galak tapi baik hati, ibunya pengertian dan sabar. Mungkin kakak judes dan bete misal. Dan bad temper ya, itu bahasa Inggris. Bete itu bad temper. Ya, BT itu singkatan dari bad temper ya. Ya, atau jutek. Okay. Dalam pembelajaran 2 kamu mencatat syair lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang tuamu. Sekarang mintalah kepada orang tuamu untuk mengajarimu nyanyikan lagu daerahmu. Ya. Nah, untuk pembelajaran 6 kita akan pelajari di
video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.